Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini saya sedang berada di Sembalun, Desa Sembalun, kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama keluarga sedang berlibur setelah bulan Ramadan dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan di pesantren, maka waktunya untuk berlibur, mempertemukan sayangku, cintaku, manisku, rinduku dengan keluarganya, bapak, ibu, mertua. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah live di Facebook. Mungkin pelajaran-pelajaran dari gunung sudah saya cukupkan di Facebook saja. Pada kesempatan kali ini saya di hari Rabu ini, tanggal 3 Syawal 1443 Hijriah, kita ingin ngobrol-ngobrol soal jawab. Dan sebagai muqaddimah, sebelum bersoal jawab, saya ingin memberikan sebuah masukan, pelajaran dari ayat Al-Quran yang intinya adalah وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu langsung memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Pelajaran menariknya adalah bahwa ibadah mendatangkan keberkahan, sebagaimana maksiat mendatangkan kesialan. Itu konsep hidup bagi seorang muslim. Ibadah mendatangkan keberkahan, sebagaimana maksiat mendatangkan kesialan. Siapa saja yang beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan rezeki untuknya, menyehatkan badan padanya, menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Istri taat, tidak mudah untuk membantah suami, tidak melakukan nusyuz kepada suami akibat ibadah sang suami. Anak-anak taat, tidak mudah membantah orang tuanya. Anak-anak yang perempuan sudah balik mudah dinasihati untuk memakai jilbab, meninggalkan pacar, tidak memperlihatkan aurat dan kecantikan. Itu salah satu hal adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kemaksiatan mendatangkan kesialan. Jangan dikira sakit yang kita dapati itu hanya sekedar karena memang saya begadang malam, atau karena memang saya sedang kurang fit. Maka coba cek, mungkin kita sedang kurang ketaatan dan sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, terutama kita sedang dalam keadaan ekonomi yang baru saja,
membaik, maka jangan dikira seretnya rezeki di PHK, belum dapat pekerjaan yang menghasilkan begitu luar biasa, jangan dikira itu hanya sebatas belum hoki, tetapi sebenarnya dia adalah akibat dari maksiat yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsepnya adalah ibadah mendatangkan keberkahan, maksiat mendatangkan kesialan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin bertanya-tanya apapun, baik itu perkara agama atau yang lainnya. Dan mudah-mudahan nanti kita selama di Nusa Tenggara Barat ada kajian-kajian. Beberapa waktu juga saya sudah memberikan kajian di Masjid Al-Hidayah Ampenan, kemudian khutbah Jumat kemarin di Lawata, Masjid Aisyah. Insyaallah juga nanti khutbah Jumat mudah-mudahan dibaginya ke Lombok Timur di Markas As-Sunnah. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Kita masih menunggu. Memang kalau di kaki Gunung Rinjani momennya seperti ini, pagi-pagi baru kelihatan puncak gunungnya. Bertanya dari Abang MH, apakah nenek tiri termasuk mahram? Nenek tiri tidak termasuk mahram. Apakah ada travel umrah, Ustaz? Iya, ada travel umrah. Saya bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah dan sudah bercabang di Kalimantan Selatan insyaallah ta'ala. Apakah jika kita sudah bertaubat dari kesalahan akan tetap dihukum di dunia? Jawabannya adalah at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan apa yang telah lewat. Akan tetapi setelah bertaubat kadang-kadang orang diuji oleh Allah, sehingga dengan ujian tersebut dia benar-benar beriman atau tidak. Jangan mengira kemudian bertaubat lalu urusan semuanya lancar. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira bahwasanya mereka dibiarkan diucapkan beriman, mengucapkan beriman, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarga kita ada yang enggak mau, apa tadi? Ada yang enggak mau sholat, gimana sikap kita, Ustaz? Sikapnya adalah pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita nasihati, ikhlas hanya karena Allah. Nasihat yang pertama adalah tentang kewajiban sholat. Nasihat yang kedua tentang hukum sholat. Nasihat yang ketiga tentang keutamaan mendirikan sholat. Nasihat yang keempat adalah tentang seseorang menyebutkan bahaya meninggalkan sholat. Wallahu alam. Siapakah yang wajib menafkahi anak yatim? Apakah paman-paman? Maka yang wajib menafkahi anak yatim adalah ibunya, ya. Kemudian dinasihatkan sang ibu agar menikah lagi sehingga ada yang menafkahi anak yatim tersebut. Apakah paman-pamannya dari anak yatim tersebut? Iya, termasuk yang wajib menafkahi adalah paman-pamannya. Wallahu a'lam. Bacaan apa saja kalau kita ziarah ke makam orang tua? Bacaannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagaimana cara mempertahankan ritme ibadah yang sudah terbentuk oleh Ramadan? Berdoa kepada Allah. Kemudian ingat bahwa pahala di akhirat adalah lebih besar dibandingkan di dunia. Kemudian yang ketiga, mencari teman-teman yang saleh sehingga dia tetap di dalam istiqamah saat sesudah selesai bulan Ramadan. Jika segala kejadian sudah ditetapkan, ditakdirkan, apakah perbuatan zina termasuk takdir? Iya, semuanya takdir.
Amalan baik itu takdir, amalan buruk itu takdir. Tetapi saat orang bermaksiat, tidak boleh dia bersandar dengan takdir. Saat bermaksiat, dia bertobat kepada Allah. Bukan karena kemudian dia takdir lalu dia, sudahlah, ini kan takdir Allah. Tidak. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Gimana sikap kita kepada tetangga yang kita yang zalim? Apakah kita harus hijrah dari tempat tersebut? Maka jawabannya adalah yang pertama, menasihati. Yang kedua, kalau seandainya tidak sanggup untuk menasihati lagi, maka silahkan dia berpindah kepada tetangga yang lebih baik. Dan ini pelajaran bagi kita agar al-jar qabla ad-dar, melihat tetangga sebelum membangun rumah. Seperti misalkan Asia. Beliau berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan di sisimu sebuah rumah untukku. Nah, jadi tempat dulu di sisi Allah, baru sebuah rumah. Jadi al-jar qabla ad-dar. Tetangga, lihat tetangga sekitar sebelum kita bangun rumah dulu. Apakah kakak ipar saya termasuk mahram saya? Bukan, kakak ipar bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, Iyakum waddukhula 'alan nisa. Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afara'aital hamu? Bagaimana kalau seandainya yang masuk itu adalah al-hamu, kerabatnya suami? Maka Rasulullah SAW mengatakan al-hamu al-maut. Kerabat suami adalah kematian. Artinya bisa mendatangkan kehancuran. Wallahu a'lam. Salam dari Al-Ghais Blencong. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sedang puasa Syawal terus berkunjung ke rumah saudara dan dihidangkan makanan lebih baik, batal atau terus puasa? Jawabannya adalah seorang yang mengerjakan puasa sunnah, maka dia adalah raja atas dirinya. Dia boleh membatalkan, dia boleh meneruskan. Al-mutanaffilu amiru nafsihi, kata Rasulullah SAW. Orang yang mengerjakan amalan sunnah itu adalah raja bagi dirinya sendiri. Raja bagi dirinya sendiri. Jika dia melanjutkan, maka dia mendoakan orang yang mengundangnya. Enggak mengapa dia hadir. Kalau seandainya dia tidak melanjutkan, dia berbuka. Boleh saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, agar anak semangat dalam murojaah hafalan karena semangatnya naik turun. Naik turun semangat itu hal yang wajar. Karena kita manusia, hati berbolak-balik, ada hawa nafsu, ada iblis, ada lingkungan. Tetapi yang paling utama adalah jangan sampai meninggalkan. Ya, kiatnya yang pertama yaitu diingatkan kembali keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian didoakan agar anak tersebut diberikan semangat untuk memurajaah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari situasi dan kondisi yang melalaikan dia dari memurajaah Al-Quran. Wallahu a'lam. Istri dari abangnya mertua, apakah mahram, Ustaz? Tidak mahram. Mahram itu gini. Ini saya. Kemudian mahram saya adalah ibu saya ke atas. Kemudian nenek saya. Kemudian setelah itu mahram saya juga anak-anak saya yang perempuan, cucu saya yang perempuan, kemudian saudari-saudari saya, sekandung, sebapak, seibu, kemudian keponakan perempuan, itu mahram. Bibi, baik itu saudarinya bapak atau saudarinya ibu, itu adalah mahram. Kalau misalkan saya perempuan, maka mahram saya adalah kakek saya, orang tua saya, bapak saya, terus naik ke atas kakek, terus naik ke atas buyut laki-laki, terus kemudian ke bawah, ya, seorang perempuan mahramnya yang ke bawah adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, terus ke bawah, ke samping saudara laki-laki, keponakan laki-laki, saudara laki-laki sekandung, sebapak, seibu, ya, kemudian paman laki-laki. Itu mahram bagi seorang perempuan. Yang selainnya bukan mahram. Dan kemudian mahram juga bisa dilihat dari
pernikahan. Kalau tadi kan hubungan darah, pernikahan contohnya adalah seperti misalkan mahramnya perempuan, mertuanya, menantu laki-lakinya, kemudian anak tiri laki-lakinya, kemudian bapak tirinya. Ya, ini mahram bagi perempuan jika dilihat dari pernikahan. Taib. Jika jadi dosakah jika uang haram kita berikan kepada orang kafir? Tidak berdosa. Yang berdosa adalah mencari harta dengan cara yang haram, ya. Mencari harta dengan cara yang haram ini adalah diharamkan dalam agama Islam. Apakah mahram Ustadz suami saya dengan saudari ibu saya, bibi saya? Ini anak nenek saya dari pernikahan pertama nenek saya. Tidak. Suami bukan mahram dengan yang menjadi mahram bagi laki-laki hanya mertua perempuan, menantu perempuan, anak tiri perempuan, kemudian juga ibu tiri. Nah, itu adalah mahram bagi anak laki-laki. Ketika si akhwat belum siap diajak menikah, apakah itu jawaban dari istikharah kita? Maka jawabannya bisa jadi, ya, bisa jadi itu adalah jawaban dari istikharah kita. Dan kalau seandainya seorang perempuan tidak mau diajak nikah, cari perempuan lain, masih banyak yang lain. Jangan sampai terfokus kepada satu perempuan, ya, cari perempuan. Dan sesudah dinikahi benar-benar disayangi, benar-benar dinafkahi, benar-benar bertanggung jawab. Ya, karena kan nyarinya sulit, seperti saya nih. Dari Kalimantan nyarinya sulit. Maka harus benar-benar disayangi, harus benar-benar diperhatikan kebutuhannya, keperluannya, ya, dengan segala macam kekurangan yang kita miliki. Harus benar-benar tetapinya sehingga istri kita puas bahwasanya ini memang laki-laki pantas untuk menjadi suami saya. Apa bagus anak laki-laki dinamai dengan Hamim? Bagus. Hamim artinya adalah teman dekat. Mudah-mudahan menjadi teman dekatnya Rasulullah SAW. Apakah boleh menontonkan anak kisah-kisah perjuangan peperangan zaman Rasulullah SAW kepada anak usia 6 tahun atau ditunda dulu hingga mumayyiz? Jawabannya tidak mengapa. Akan tetapi kadang kalau yang dimaksud dengan film-film yang dibuat oleh orang sekarang, maka lebih baik dijauhi. Lebih baik dibacakan kepada mereka buku-buku. Dan ini saya ingin berbagi tips. Anak-anak di rumah tidak diberikan handphone kecuali hari tertentu saja. 1 kali sepekan, dan itu pun jamnya terbatas. Dan itu pun yang ditonton terbatas. Kalau terlihat di story dia melihat, maka harus dinasehati dengan segera. Gara-gara dia tidak memiliki HP pribadi, maka kita kasih buku. Akhirnya buku tersebut menjadi teman dia. Ada yang anak tidak bisa tidur kecuali sebelumnya baca buku gitu. Dan begitulah. Jadi baca buku, berikan kepada anak buku sehingga mereka membaca buku. Apakah lendir termasuk darah haid? Darah haid itu mempunyai sifatnya diantaranya hitam pekat, baunya menyengat, kemudian dia keluar dari dalam rahim, dan biasanya dia keluar dalam hari-hari kebiasaan. Yang bukan hari kebiasaan berarti bukan darah haid. Yang tidak hitam pekat berarti bukan darah haid. Yang baunya tidak menyengat berarti bukan darah haid. Nah, taib, sepertinya sudah dulu ya. Saya sudah lama live ini karena kalau terlalu banyak jawab pertanyaan, hati dikhawatirkan bisa menjadi keras. Yang jelas di bulan Syawal ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab karena
waktunya sekarang dengan keluarga. Beliau menunggu di samping sana. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Ini live terus katanya. Jadi ini waktunya dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.